ketika kita terus mengikuti Roh, kita akan melihat hasil luar biasa dari kemitraan dengan Yesus. Shalom. Senang bisa bertemu kembali dengan saudara dalam merenungkan firman Tuhan di Renungan Harian Tenang Bersama Tuhan Channel. Kemarin kita belajar tentang firman Tuhan, di mana meskipun kita menghadapi pergumulan besar, kita bisa tetap berbahagia. Karena apa? Karena Roh Allah ada padamu. Nah, renungan kita pada hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipenuhi oleh Roh. Melalui ayat ini bisa kita pahami, ternyata ada juga orang yang katanya hidup oleh Roh, tetapi tidak mau dipimpin oleh Roh. Katanya Roh Allah ada padanya, tapi tak mau dituntun oleh Roh. Apakah Anda pernah mengikuti lomba balap bakyak? Balap bakyak adalah adu kecepatan dengan menggunakan sandal bakyak. Sandal bakyak adalah sandal dari kayu berbentuk panjang yang hanya menggunakan karet bekas ban yang harus digunakan oleh 2 atau 3 orang dan lebih. Biasanya sepasang sandal bakyak ada 3 orang. Nah, ketika kedua kontestan bekerja sama dari langkah-langkah mereka serempak, maka mereka akan berhasil mencapai garis finish. Tetapi ketika ada 2 orang yang tidak selaras satu sama lain, maka sebelum sampai ke garis finish, mereka akan jatuh dan makan rumput. Tahu Yunus ya? Yunus adalah seseorang yang tidak melakukan pelayanan dengan baik sebagai mitra Tuhan. Tuhan ingin dia pergi dan berkhotbah kepada orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak melakukannya. Dia tidak mengikuti arahan Tuhan. Dia tidak mengikuti Roh. Dia menjauh dari Roh. Dia melarikan diri dari panggilannya. Maka tak lama kemudian dia ditelan ikan besar. Setelah itu dia mau sejalan dengan Roh dan pergi melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita datang kepada Kristus, kita menjadi rekan dengan Kristus. Ketika kita tidak sejalan dengan Roh, karena kita mundur, karena kita mencoba untuk terus maju, karena kita tidak sabaran, karena apatis, karena dosa, kejahatan, kita akhirnya akan jatuh atau makan rumput seperti lomba bakyak tadi, atau ditelan ikan besar seperti Yunus tadi. Tetapi ketika kita terus mengikuti Roh, kita akan melihat hasil luar biasa dari kemitraan dengan Yesus. Tetapi kadang-kadang kita kewalahan karena banyak sekali tuntutan Tuhan pada kita. Dia ingin kita melawan godaan, mengasihi semua orang, tahan dengan penganiayaan, keluar dari zona nyaman kita, menanggung kesulitan dan bertahan, menjaga kekudusan dan melakukan kehendak Tuhan itu sulit. Bagaimana bisa Tuhan mengharapkan kita melakukan semua itu? Sulit, susah, sukar. Ingatlah saudara, Tuhan tidak akan pernah memberikan tugas
tanggung jawab kepada kita melebihi dari kekuatan kita. Tuhan tidak akan pernah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu kecuali Dia memberi kita kekuatan untuk melakukannya. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 tertulis, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Apakah saudara melihat berapa kali kata segala digunakan dalam satu ayat ini? Segala kasih karunia, ya, segala sesuatu, ya, pelbagai kebajikan atau segala kebajikan. Saya pikir cukup banyak mencakup segalanya, semuanya dalam kehidupan kita. Dan apa akibat dari memiliki semuanya itu? Kita akan berlimpah dalam setiap pekerjaan baik. Sungguh hasil yang luar biasa dari kemitraan dengan Tuhan. Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan untuk melakukan semua pekerjaan yang Dia minta kita lakukan. Dan kita memberikan kesediaan untuk bertindak sesuai dengan apa yang telah kita berikan. Ketika kita melakukan ini, kita berhasil. Kita berhasil dalam proses pengudusan dan berhasil dalam menyelesaikan pekerjaan kerajaan Allah. Selamat membangun kemitraan dengan Yesus melalui Roh-Nya, khususnya di masa new normal saat ini. Tuhan akan menyanggupkan kita melakukan pelayanan di bidang kita masing-masing, baik menjaga diri dan orang lain agar tetap sehat dengan melaksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker, menjadi pendoa, donatur, dan sukarelawan. Itu bagian kita, dan biarkan Roh Allah bekerja melakukan selebihnya. Lihatlah keajaiban yang dilakukannya dalam kehidupan kita. Amin.